Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Assalam TV ID dimanapun Anda berada. Masih dalam kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Pertemuan kemarin ada pertanyaan berkaitan dengan pengertian Isra dan Mi'raj. Dan kapan terjadi Isra dan Mi'raj. Mari kita lihat apakah ada pertanyaan lagi dari sahabat Assalam TV ID. Nah, alhamdulillah sudah masuk ini. Pertanyaan dari saudara Rohman. Apakah yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan yang luar biasa. Kalau berkaitan dengan penyebab, maka kita berbicara alasan-alasan Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Dalam kitab Durratun Nasihin ada sebuah hadis yang mengatakan pertengkaran antara langit dan bumi. Langit membanggakan Baitul Ma'mur, sedangkan bumi membanggakan Baitul Haram. Namun ketika bumi membanggakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari penduduk langit. Maka ketika itu langit memohon kepada Allah, ya Allah, jikalau di bumi ada Nabi Muhammad, maka tolong berikan kesempatan kepada aku agar Nabi Muhammad bisa mengunjungi aku, kata langit. Itu yang pertama. Kemudian alasan kedua adalah tasliyah, hiburan untuk Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Nabi Muhammad yang pertama ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad ditinggal oleh istri yang tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang membuat Nabi Muhammad merasa sedih. Maka di situ dikatakan sebagai tahun Ammul Huzni, tahun kesedihan. Maka ada tasliyah, hiburan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad diutus adalah sebagai ujian. Manakala ketika peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi Muhammad pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan peristiwa itu. Yang pertama kepada umat muslim, yang kedua kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, yaitu kaum kafiri dan musyrikin. Bahkan dalam kitab yang lain ada namanya kitab Syajaratul Qaun, karyanya Ibnu Arabi. Masya Allah, sejarah terjadinya sesuatu. Kenapa Nabi Muhammad diisrakan? Yang pertama, karena Nabi Muhammad adalah inti semesta. Karena semesta hadir, hakikatnya karena ada cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semesta, alam semesta ingin berterima kasih kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kerinduan dari penduduk langit, para malaikat dan arsy ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan. Kemudian yang ketiga, ternyata buraq itu bukan satu-satunya kendaraan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab itu dikatakan buraq itu hanya mengantarkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun naiknya ke langit itu menggunakan kendaraan yang lain, dan mungkin bisa kami nanti cari lagi materinya. Itulah beberapa alasan atau penyebab kenapa Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan. Mudah-mudahan saudara Rahman bisa puas dengan jawaban kami, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari jawaban yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa terus belajar
dan ingin mengetahui beberapa hal yang belum kita ketahui. Ihdinas siratal mustaqim, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.